Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind, so manage your mind. Dan saat ini kita sudah memasuki segmen akhir dengan tema kita masih pentingnya wawasan kebangsaan di era digital. Kita akan kembali lanjutkan bersama Pak Ghazali dan juga Pak Ramadan. Saya mau ke Pak Ghazali, Pak. Sekarang ini cara yang paling mudah seperti apa sih Pak untuk membangun semangat nasionalisme anak-anak muda di era digital ini? Gimana caranya Pak? Terima kasih. Jadi memang banyak cara ini ya, sebetulnya. Yang paling yang saya ambil yang pokok-pokok saja. Yang pertama, cara mudah untuk membangun semangat nasionalis, khususnya dari generasi muda ini, yang pertama adalah tetap menguatkan kembali nasionalisme ini melalui level pendidikan. Oke. Baik itu pendidikan formal maupun non formal. Lalu formal mulai tingkat pendidikan dasar, menengah, atas, bahkan perguruan tinggi. Tetap Pancasila itu harus diajarkan dan harus diamalkan. Ini penting di pendidikan ini. Yang kedua, yaitu mengetahui sejarah lah. Sejarah tentang pahlawan, kemerdekaan, bahkan pahlawan nasional. Sebab sekarang ini banyak anak-anak yang tidak ngerti sejarah, tidak ngerti pahlawannya. Mohon maaf, memang sekarang ini guru itu mencari guru sejarah, ya, yang iso nerangno masalah sejarah tentang pahlawan itu sekarang sangat minim sekali. Susah bahkan gitu ya, sekarang ini banyak guru yang nggak genem cerita. Pemulang sejarah itu kadang-kadang malah sekarang kan apa, banyak cerita itu, banyak cerita. Betul. Oleh sebab itu dulu ada yang namanya mata pelajaran PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Ya, saya masih dapat itu SD itu Pak. Iya, sayangnya ini kan sudah tidak ada ini, sudah tidak ada. Betul. Nah, oleh sebab itu sekarang itu pengkaburan sejarah ini akan terjadi itu. Karena apa? Karena anak-anak memang tidak diperkuat untuk mengetahui sejarah, utama sejarah pahlawan. Yang ketiga itu adalah juga penting sekarang ini ya, masih tetap berlaku ini menerapkan ajaran semboyannya Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Jangan sampai dianggap kuno ini. Bahkan simbolnya pendidikan saya tutwuri handayani. Iya, itu filosofinya dalam ya Pak ya. Bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Ya memang kalau diartikan ing ngarsa sung tulodo. Jadi yang di depan pemimpin itu harus menjadi contoh, suri teladan. Ya, dalam arti suri teladan yang baik gitu loh, yang baik akan dicontoh oleh masyarakat sekitarnya atau yang dipimpin. Terus ing ngarsa sung tulodo. Di tengah itu harus memberikan dorongan, motivasi, ya, motivasi, memberikan semangat lah, kan di tengah itu, memberikan semangat. Jangan sampai ya malah ngendoni gitu loh. Ada anak yang agak keras didik, ada yang kritis, ngono ya itu langsung sekarang ini zamannya agak kalau kritis didik ya langsung masuk penjara gitu. Punya semangat harus itu. Jadi yang di tengah, kemudian tutwuri handayani yang terakhir itu. Kalau di belakang ya tetap memberikan semangat, mendorong secara moral gitu loh. Handayani, moral di situ. Ini masih tetap relevan sekarang ini untuk sebagai cara untuk membangun nasionalisme. Yang terakhir adalah tentunya pendekatan budaya populer. Nah, sekarang anak-anak itu tidak hanya sekedar budaya-budaya yang ya lama-lama, tapi budaya yang populer sekarang ini karena kemajuan ini, teknologi ini. Ya seperti menyelipkan unsur nasionalisme ini di dalam kegiatan olahraga. Ya kan ada unsur nasionalismenya ya. Kemudian dalam kegiatan seni, musik, bahkan kompetisi pendidikan dan sebagainya harus ada unsur ya itu jiwa nasionalismenya. Saya kira itu cara-cara yang memang perlu dikembangkan lagi, disemangatkan lagi sekarang ini. Kalau enggak, nasionalisme ini akan berkurang. Khususnya di generasi muda. Betul, setuju saya Pak, menyelipkan unsur itu di setiap kegiatan. Karena kalau anak muda sekarang sudah diceritani terus, itu malah nggak nyampe gitu loh Pak.
Betul ya Pak ya. Oke, baik Pak Ramadan. Kegiatan positif apa sih Pak yang dapat diberikan, yang dapat diberikan generasi muda ini sebagai bentuk menanam rasa kebangsaan? Pak Ramadan, menurut Pak Ramadan harus seperti apa? Terima kasih. Kalau budaya kita sejak dulu itu adalah agama apapun itu selalu menanamkan pendidikan agama sejak dini. Karena apa? Kita jamin bahwa semua agama pasti akan mendidik warganya, anggotanya menjadi yang terbaik. Oleh sebab itu maka penekanan pendidikan agama sejak dini, khususnya dari orang tua, karena orang tua itu kalau dalam Islam kan madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama. Yang menanamkan mulai bisa ngomong dan sebagainya itu ibu. Maka ibu yang baik itu adalah cara mendidik, cara berbicara kepada anaknya juga dengan cara yang baik. Itu akan menjadi karakter kepribadian yang luar biasa. Saya pernah ada jadi ya di pasar itu ibunya karena anaknya menangis itu bilangnya gini, oh katanya mau jadi preman kok nangis. Loh, ini kan, iya, kok doanya jadi begitu ini Pak ya? Itu kan contoh kecil tapi itu keliru sebetulnya. Betul. Jadi anak kecil sudah dibombong mau suruh jadi preman biar tegar gitu. Ini kan hal yang keliru, makanya orang tua yang kalau dulu orang tua itu disuruh hati-hati dalam berbicara terhadap anak. Barangkali pas bicara jelek ternyata ada amin dari malaikat kemudian menjadi jelek, ini kan juga rawan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga termasuk orang tua lagi, ini memberikan contoh. Contohnya apa? Saya sering memberikan contoh yang sangat sederhana. Orang tua itu kalau saya di rumah itu ya, itu saya berikan contoh bahwa HP saya itu bukan milik saya. Siapapun yang mau ngambil, siapapun yang menerima itu boleh saja ketika ada bel. Jadi tidak ada yang namanya saya kunci dan seterusnya itu. Nah sementara kan anak-anak sekarang kan sudah semuanya HP privasi semuanya. Ya, betul. Ini adalah sudah membatasi bahwa saya harus tidak boleh lihat orang lain dan seterusnya. Ini kan bapak enggak ya? Bapak-bapak nanti sama istrinya nanti gimana kalau gitu ya Pak? Ini kan temanya kan era digital ya. Ya, ini belajar terbuka dengan HP saja kita masih berat kadang-kadang. Ini kan sudah membatasi bahwa saya harus kayak gini. Ini coba kalau umpama, dan alhamdulillah anak-anak saya tidak ada yang HP kok dikunci, dipakai kode dan seterusnya, itu semuanya bisa kita lihat, jadi apa bisa saja. sama-sama mengawasi. Betul, seperti ya, itu. Ya, baik. Itu kan contoh yang kecil yang bisa dilakukan oleh kita semuanya. Meskipun karena kita kan sudah kadung, tapi ya berat itu untuk merubah cara yang semacam itu. Tapi kalau orang tua menghendaki, saya kira tidak ada salahnya dan masih bisa. Nah, kemudian bahwa karena yang namanya era digital itu kita harus pandai-pandai memang mencari celah-celah yang bisa disenangi oleh generasi muda sekarang. Itu ya dengan meningkatkan digital kita pada cara-cara yang lebih positif, seperti konten-konten yang bagaimana ketika kita senang selfie, ayo adakan lomba selfie Nah, itu kan juga menjurus pada hal yang positif. Bagaimana kalau kita sering merekam pakai movie, pakai rekaman singkat menceritakan tentang kegiatan-kegiatan ini kan, kalau umpama event-event hal yang semacam itu dilombakan dalam kegiatan peringatan itu mungkin generasi muda kita masuk dalam cara yang semacam itu, membawa dampak positif seperti itu ya. Itu kan hal-hal yang positif, sehingga ketika mereka itu adalah mau selfie, mau bikin rekaman, itu adalah bagaimana cara rekam yang bagus, bagaimana cara selfie yang bagus. Itu artinya memanfaatkan kondisi untuk hal yang lebih bermanfaat lagi. Itu contoh-contoh untuk kegiatan yang bisa untuk menjadikan teman-teman generasi muda kita lebih semangat lagi seperti itu. Ya, baik juga untuk bisa meningkatkan skill gitu. Betul, Pak ya. Baik Pak Ghazali, mungkin ada pesan-pesan, ini sudah ada di akhir segmen. Mungkin pesan-pesan apa, pesan singkat Pak yang bisa diberikan kepada pemirsa?
Baiklah, ya seandainya seperti orang sakit ya, ya mudah-mudahan negara kita itu tidak sakit gitu loh. Maka segera dicarikan Amin, obat gitu ya. gitu loh. Carikan obat. Sebab penyebab-penyebabnya banyak sekali sakit itu. Obat yang paling manjur itu adalah ya kembali kepada jati diri bangsa. Oke. Jadi bukan resep, jadi langsung obat. Langsung gitu obat loh. ya. Resep itu ya hanya ya dari orang-orang yang menyampaikan harus begini, tapi langsung obat, Oke, gitu, baik. langsung obat. Tidak ada lain yaitu kembali kepada jati diri bangsa, wawasan kebangsaan ini harus diperkuat. Oke. Oleh sebab itu, resep yang paling manjur sebetulnya adalah ya cinta tanah air harus betul-betul bangsa Indonesia harus cinta terhadap tanah airnya. Sebab dalam kitab Hukul Hayat halaman 148 itu disebutkan laula watoni hubbul waton la khorabal balad gitu. Jika tidak ada cinta tanah air maka robohlah negara itu. Oke. Jadi kuncinya di situ harus ditanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Kalau tidak cinta ya sudah. Nah, makanya satu yaitu jati diri bangsa, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Oke. Itu adalah kunci untuk mengobati negara yang sedang sakit. Baik, jati diri bangsa dan cinta tanah air. Masih ada waktu 1 menit, silakan Pak. Oh, iya. Pesan-pesan singkat kepada pemirsa. Terima kasih. Di akhir segmen ini, mari kita kembali pada diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita perbuat untuk kebaikan negara dan bangsa ini. Kalau kita mau dan bisa berpikir seperti itu, apa yang sudah kita sumbangkan, kita perbuat untuk orang lain. Bukan mana hak saya, bukan hanya itu saja. Tapi bagaimana cara berbuat terhadap orang lain. Kok sudah mau dan menancap dalam hati, dia pasti akan berusaha untuk cari yang terbaik kepada orang lain. Karena apa? Orang yang terbaik adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Bahkan manfaat kepada orang lain itu akan menjadikan penyebab doa itu dikabulkan. Amin. Itu kalau dalam Islam seperti itu. Jadi sering menolong, sering bermanfaat untuk orang lain, itu mudah dikabulkan doa-doanya dari apa yang ia lakukan. Itu seperti itu. Baik. Makanya itu yang pesan saya yang terakhir, mudah-mudahan kita bisa mencari dan mau berusaha untuk bermanfaat dan bagaimana cara bisa mengabdi dan memberikan pada orang lain yang terbaik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Pak Ghazali, Pak Ramadan. Saya rasa pemirsa yang di rumah, terutama anak-anak muda sekarang yang lagi menyaksikan acara ini harus semakin semangat, karena bapak-bapak yang di sini aja semakin semangat ya Pak ya, apalagi anak-anak muda sekarang harus lebih semangat lagi seperti itu ya jiwanya untuk terus bisa menjaga keutuhan dari NKRI itu. Baik pemirsa, terima kasih sekali Anda sudah menyaksikan Manage Your Mind. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya Gisela Tahapari dan juga kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, mind is not everything but everything comes from your mind, so manage your mind.